Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil analisa kami dari video Making a Salt from Alkali plus Acid, di mana saya sendiri, Vivi Julani Syafri, sebagai moderator, dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, Citra, Elvina, Muhammad Alfikri, Norma Wahyunita, dan Nova Anggraini. Baiklah, langsung saja. Teori dasar akan dijelaskan oleh Nova Anggraini. Garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Ketika asam dan basa bereaksi, menghasilkan garam dan air disebut dengan reaksi netralisasi. Sedangkan kebalikannya disebut dengan reaksi hidrolisis, yaitu ketika garam bereaksi dengan air menghasilkan asam dan basa. Contoh reaksinya yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Garam terhidrolisis membentuk garam hidroksida ketika dilarutkan di dalam air dinamakan dengan garam basa. Sedangkan garam yang terhidrolisis membentuk garam hidronium di dalam air disebut dengan garam asam. Sedangkan garam netral merupakan garam yang bukan basa dan bukan pula asam. Setelah tepat sebanyak 25 mili NaOH diambil dengan pipet volume akan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Dan di sini indikator yang kita gunakan yaitu indikator penoptelin. Dan di sini akan dilihat berapa banyak HCl yang digunakan untuk menetralkan larutan ini. Di sini ditunjukkan sebanyak 11,8 mili HCl yang digunakan untuk menetralkan larutan tersebut. Untuk prosedur yang kedua, di sini akan dilakukan percobaan yang sama dari percobaan yang pertama tadi, di mana akan menambahkan sebanyak 25 mili NaOH dengan menggunakan pipet volume. Akan tetapi di sini tidak menggunakan indikator apapun. Penambahan 11,8 ini dilihat dari percobaan yang pertama tadi, dan di sini tidak akan digunakan indikator karena ingin menghasilkan larutan yang murni. Dan di sini dihasilkan reaksi yang sama seperti pada percobaan yang pertama tadi. Tuangkan larutan ke dalam cawan penguap. Selanjutnya akan dilakukan pemanasan cairan dengan menggunakan bunsen. Pembahasan. Pembuatan garam dari basa larut dan alkohol adalah dengan menggunakan asam. Penggunaan asam klorida dan natrium klorida bertujuan untuk didapatkannya garam yang bersifat netral. Jumlah asam yang digunakan harus menetralkan sifat alkali agar tidak korosif lagi. Penggunaan indikator PP di video ini bertujuan untuk mengubah warna agar kita mengetahui banyak asam yang digunakan untuk penetral alkali. Dari video percobaan tersebut, dihasilkan garam NaCl dengan reaksi NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Pemanasan NaCl dipanaskan untuk menghilangkan air yang terdapat di dalam garam.
Kemudian, garam didinginkan untuk pengendapan dan hasil yang didapatkan yaitu garam padat yang berwarna putih. Akan menjelaskan tentang kesimpulan dari video percobaan. Yang pertama adalah alkali mempunyai sifat korosif, yaitu yang dapat merusak atau menghancurkan zat lain melalui kontak langsung ataupun dengan reaksi. Yang kedua adalah untuk pembuatan garam netral maka diperlukan jumlah asam yang tepat menggunakan pipet volumetrik. Nah, pipet volumetrik di sini digunakan sebagai pengukur volume yang lebih teliti. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan indikator phenolphthalein adalah sebagai indikator pH atau untuk perubahan warna, di mana di dalam larutan asam ia akan menjadi bening, dan kemudian dalam larutan basa maka akan menjadi warna pink cerah. Kemudian selanjutnya, garam yang terbentuk dalam video percobaan adalah garam NaCl. Nah, garam NaCl ini berbentuk padat karena air di dalam garam telah diuapkan sesuai dengan video percobaan. Selanjutnya, jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah sebut dan jelaskan bahan-bahan yang terdapat dalam video percobaan. Jawabannya adalah bahan yang digunakan yang pertama adalah HCl. HCl merupakan asam kuat. Kemudian bahan yang kedua adalah NaOH atau natrium hidroksida. Natrium hidroksida merupakan basa kuat atau alkalinya. Kemudian bahannya yaitu indikator phenolphthalein. Nah, indikator phenolphthalein ini adalah sebagai untuk indikator pH atau untuk perubahan warna. Baik, cukup sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.